Baik, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Gerald Simatupang dengan NIM C0D024056 dari Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dan pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Baik, kita akan langsung ke latar belakangnya. Dalam dunia akuntansi, perusahaan tidak hanya mengelola aset fisik, tetapi juga aset tidak berwujud, seperti hak paten atau merek dagang yang memiliki masa manfaat ekonomis. Penurunan nilai aset ini secara periodik disebut amortisasi. Di sisi lain, perusahaan juga harus mengelola kewajiban jangka pendek atau bisa kita sebut liabilitas lancar yang mencakup berbagai untung saya ulangi, berbagai utang yang jatuh tempo dalam satu siklus operasi, termasuk aspek perpajakan yang melekat padanya. Di sini kita akan membahas amortisasi aset tidak berwujud. Amortisasi adalah pengalokasian harga perolehan aset tidak berwujud secara sistematis selama masa manfaatnya. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama kita sebut metode garis lurus atau strike line method. Beban amortisasi setiap tahunnya berjumlah sama. Untuk rumusnya, beban sama dengan harga harga perolehan dibagi masa manfaat. Yang kedua di sini ada metode saldo menurun atau decycling balance method. Beban amortisasi dihitung dengan mengalihkan persentase tertentu. Biasanya dua kali tarif garis lurus dengan nilai buku aset. Nilai buku akan terus menurun setiap tahunnya. Di sini ada klasifikasi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah utang yang diharapkan akan lunas dalam jangka waktu 1 tahun atau satu siklus operasional. Untuk klasifikasinya, dia meliputi ada utang usaha atau account payable, utang dari pembelian barang atau jasa. Yang kedua ada utang wesel atau notes payable, janji tertulis untuk membayar jumlah tertentu. Yang ketiga, ada beban yang masih harus dibayar atau kita sebut accrued expense. Dia misalnya hutang gaji atau bunga. Yang keempat, ada pendapatan diterima di muka. Itu adalah kewajiban menyerahkan barang atau jasa di masa depan. Dan yang terakhir, dia ada utang pajak. Itu kewajiban kepada pemerintah. Baik, di sini ada pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek. Perusahaan seringkali bertindak sebagai pemungut pajak. Kita kasih contoh adalah PPN, dia pajak pertambahan nilai, dan PPH, pajak penghasilan, kita ambil di pasal 21-nya. Untuk PPN kurang bayar, terjadi jika PPN keluaran atau saat kita menjual lebih besar dari PPN masukan atau saat membeli. Untuk utang PPH 21, perusahaan memotong gaji karyawan untuk disetorkan ke kas negara. Untuk jurnalnya sendiri, beban gaji di debit, sisanya kredit ada hutang PPh 21 dan kas atau hutang gaji itu dikredit. Kita akan langsung masuk ke permasalahan. Yang pertama ada amortisasi garis lurus. PT Ngawi membeli hak paten seharga 100 juta rupiah dengan masa manfaat 5 tahun tanpa nilai sisa. Berapa amortisasi per tahunannya? Untuk penyelesaiannya kita tinggal bagikan saja. Jadi hak paten itu 100 juta rupiah kita bagi dengan 5 tahun, itu masa manfaatnya, dapatlah hasilnya 20 juta rupiah. Itu per tahun untuk nilai amortisasi tahunannya. Yang kedua, di sini kita ambil soal yang sama di soal nomor 1 tadi, amortisasi saldo menurun. Kali ini PT Ngawi menggunakan saldo menurun ganda. Dia terkena tarif 40% untuk paten di atas pada tahun pertamanya. Jadi untuk penyelesaiannya,
Hanya untuk tahun pertama nih, amortisasi yang dikenakan adalah hasil 40% dari total hak paten, yaitu 100 juta, sebesar 40 juta rupiah. Itu kita dapat 40 juta rupiah hasil dari 40% dikali 100 juta rupiah. Yang artinya sisa 4 tahun itu dikenakan amortisasi dengan total 60 juta rupiah. Dari mana kita mendapatkan 60 juta rupiah? Itu hasil dari 100 juta rupiah dikurang 40 juta rupiah. Oke? Yang artinya dalam 4 tahun itu pengenaan per tahunnya adalah 15 juta rupiah. Itu hasilnya dari 60 juta rupiah dibagi 4 tahun. Ini ada soal yang ketiga, dia pencatatan pajak. PT Nganjuk Timur membayar gaji karyawan sebesar 10 juta rupiah dan memotong PPh 21 sebesar 5%. Kita buat jurnalnya. Untuk jurnalnya sendiri itu langsung aja di debit kita taruh beban gaji sebesar 10 juta rupiah. Untuk kredit itu ditaruh utang PPh 21 sebesar 500 ribu rupiah. Dari mana hasil 500 ribu rupiah? Hasilnya dari 10 juta rupiah atau gaji karyawannya dikali 5% atau tarif dari PPh 21-nya. Untuk kreditnya kita taruh di kas 9.500.000 rupiah. Itu hasil dari 10 juta rupiah dikurang 500 ribu rupiah. Baik, kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini, amortisasi merupakan komponen penting dalam mencerminkan nilai wajar aset tidak berwujud di neraca. Pemilihan metode, bisa garis lurus atau saldo menurun, akan mempengaruhi laporan laba rugi secara berbeda. Sementara itu, pemahaman atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban perpajakan sangat krusial agar perusahaan terhindar dari sanksi denda dan masalah likuiditas. Jadi, hanya segitu dapat yang saya sampaikan terhadap materi ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Bentar. Ini kalau buat, gimana sih buat nyelesain itu, Jo? Recordingnya? Oh, stop recording ya.